Untuk mendeteksi diabetes mungkin udah nggak asing lagi ya sama yang namanya pemeriksaan gula darah. Tapi kamu tahu nggak kalau kamu juga bisa menggunakan HbA1c? Terus bedanya sama tes gula darah yang biasa dilakukan itu apa ya? Nah, kalau kamu penasaran, yuk tonton video ini sampai selesai. Karena di video kali ini saya akan menjelaskan informasi tentang pemeriksaan HbA1c yang lebih detail. Stay tune terus ya, hanya di Halo Dokter. Halo, saya Dr. Renata dari Halo Dokter. Di sepanjang tahun 2019, Organisasi Internasional Diabetes memperkirakan kalau di seluruh dunia setidaknya ada 463 juta orang dengan rentang usia 20-79 tahun menderita diabetes. Diabetes sendiri adalah penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah atau glukosa. Kondisi ini bisa disebabkan oleh rusaknya kelenjar pankreas penghasil insulin sehingga jumlah insulinnya kurang atau nggak diproduksi sama sekali. Lalu ada juga yang disebabkan oleh kurang sensitifnya insulin yang udah diproduksi. Insulin itu apa ya dok? Jadi insulin itu adalah hormon yang berperan dalam penyerapan gula darah sehingga bisa digunakan oleh sel-sel di dalam tubuh kita. Kalau insulin yang nggak ada atau nggak berfungsi dengan baik, akhirnya gula darah malah numpuk di dalam darah dan kadarnya pun menjadi tinggi. Secara umum nih, diabetes itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu diabetes mellitus tipe 1 dan 2. Wah, perbedaannya apa tuh dok? Pertanyaan yang bagus nih, tapi sebelum saya mulai penjelasannya, saya mau kasih tahu kamu info menarik dulu nih. Kalau kamu mau tanya-tanya langsung ke dokter seputar diabetes atau masalah kesehatan lainnya, kamu bisa loh memanfaatkan layanan telemedicine chat bersama dokter di aplikasi Halo Dokter. Di aplikasi ini pilihan dokternya banyak, mulai dari dokter umum, dokter spesialis, psikiater, sampai psikolog juga ada. Respon dokternya juga cepat, biasanya nggak sampai 5 menit pertanyaanmu udah dijawab oleh dokter. Penjelasan dokternya pun mudah dipahami dan tentunya akurat secara medis. Terus nih, kalau ternyata dari sesi konsultasi kamu butuh pemeriksaan lebih lanjut, dokternya juga bisa bantu arahin kamu untuk buat janji konsultasi di klinik maupun rumah sakit terdekat saat itu juga. Semuanya cuma lewat aplikasi Halo Dokter loh. Membantu banget kan? Makanya tunggu apa lagi? Download aplikasinya sekarang juga di App Store atau Google Play dan rasakan semua manfaatnya. Oke, sekarang saya akan jelaskan apa bedanya diabetes mellitus tipe 1 dan 2. Jadi kalau diabetes mellitus tipe 1 singkatnya adalah diabetes yang terjadi akibat rusaknya pankreas penghasil insulin. Kondisi ini sering dikaitkan dengan autoimun. Jadi sel-sel di sistem kekebalan tubuh menyerang sel pankreas yang sehat. Nah, akibatnya insulin yang diproduksi kurang atau justru nggak ada deh. Umumnya kondisi ini udah terjadi sejak kecil. Sedangkan diabetes tipe 2 adalah diabetes yang disebabkan oleh kurang sensitifnya insulin sehingga kerjanya nggak maksimal nih dalam penyerapan gula darah. DM tipe 2 ini merupakan jenis diabetes yang paling sering ditemui. Tipe ini juga nih yang kemunculannya sering dikaitkan dengan riwayat pola hidup yang kurang sehat. Nah, ada beberapa gejala yang bisa muncul saat seseorang mengalami diabetes mellitus ini. Contoh gejala-gejala yang paling umum adalah sering pipis, sering haus, dan sering lapar. Kalau nggak kunjung dikendalikan, gula darah yang terlalu tinggi ini berisiko merusak organ di tubuh loh. Makanya bisa muncul keluhan lain mulai dari mulut kering, kulit kering, luka sulit banget sembuh, berat badan naik atau justru turun, gangguan mata, bahkan gangguan fungsi ginjal. Belum lagi ada banyak komplikasi yang bisa muncul akibat kondisi ini. Itulah kenapa kita dianjurkan untuk mendapatkan penanganan sedini mungkin saat dikatakan mengalami diabetes mellitus. Nah, masalahnya nih, diabetes terutama yang DM tipe 2 seringkali tidak terdiagnosis pada awal kemunculannya loh. Padahal kalau sudah berat, penanganannya akan lebih sulit ke depannya. Untuk mencegah keterlambatan diagnosis ini, seseorang yang berisiko seperti sudah berusia di atas 45 tahun, perempuan yang pernah mengalami diabetes saat hamil atau diabetes gestasional, seseorang yang obesitas atau punya indeks massa tubuh di atas 25, dan orang yang sudah pernah didiagnosis mengalami kondisi prediabetes sebaiknya melakukan pemeriksaan gula darah berkala atau melakukan tes HbA1c ini ya. Terus dok, emang tes gula darah dengan tes HbA1c beda ya?
Oke, kita uraikan satu persatu ya. Jadi, saat seseorang mengalami keluhan seperti yang saya jelaskan di atas, ia akan dianjurkan untuk menjalani pemeriksaan untuk menentukan diagnosis. Nah, kali ini kita akan membahas dua jenis pemeriksaan yang bisa dilakukan untuk mendeteksi diabetes mellitus, yaitu pemeriksaan gula darah dan tes HbA1c. Kedua pemeriksaan ini tentunya berbeda. Kalau tes gula darah, yang dicek adalah kadar gula di dalam darah secara umum. Kadarnya bisa berbeda tergantung waktu pemeriksaan. Beberapa jenis tes gula darah yang biasa kita temui adalah tes gula darah sewaktu, 2 jam setelah makan, dan ada juga yang harus puasa dulu. Pemeriksaan gula darah ini akan menunjukkan kadar gula dalam darah sesuai dengan waktu pengukurannya. Beberapa interpretasi yang bisa didapatkan adalah sebagai berikut. Seseorang dengan gejala yang tadi udah disebutkan dapat dikatakan mengalami diabetes jika kadar gula darah sewaktu dan 2 jam setelah makan lebih atau sama dengan 200 mg per desiliter, atau saat kadar gula darah puasanya lebih atau sama dengan 126 mg per desiliter. Nah, berbeda dengan tes gula darah, tes HbA1c ini mengukur rata-rata jumlah hemoglobin A1c yang berikatan dengan gula darah. Tes ini akan menunjukkan hasil gambaran kadar gula yang tidak dipengaruhi oleh waktu makan. Kenapa begitu? Karena HbA1c merupakan bagian dari sel darah dan memiliki siklus hidup yang sama dengan sel darah merah, yaitu 3 bulan. Hasil tes HbA1c akan ditunjukkan dengan bentuk persentase. Seperti tes dikatakan normal jika persentase HbA1c di bawah 5,7%. Prediabetes jika angkanya di antara 5,7 sampai 6,4% dan diabetes jika persentase HbA1c lebih dari 6,5%. Semakin tinggi jumlah HbA1c berarti semakin banyak hemoglobin dalam darahmu yang berikatan dengan glukosa. Dan ini menandakan bahwa gula darahmu tinggi. Seperti yang kita ketahui, semakin tinggi kadar gula, maka risiko terjadinya komplikasi juga akan semakin tinggi. Terus dok, apa cara pemeriksaan HbA1c itu berbeda dengan tes gula darah biasa? Pemeriksaan HbA1c kurang lebih sama sih dengan prosedur tes darah pada umumnya. Pertama-tama pembuluh darah pada lengan kamu akan ditusuk dengan jarum untuk mengambil darah. Kemudian sampel darah ini akan diuji di laboratorium dan hasilnya bisa didapatkan dalam beberapa hari. Tapi ada sedikit perbedaan di antara kedua tes ini ya. Pada pemeriksaan HbA1c, hasil pemeriksaan ini nggak terpengaruh dengan perubahan kadar gula darah yang hanya terjadi sementara. Misalnya setelah mengonsumsi makanan manis. Itulah alasannya kenapa tidak diperlukan puasa sebelum pemeriksaan HbA1c. Walau dianggap lebih akurat dibandingkan tes gula darah, pemeriksaan HbA1c nggak bisa digunakan untuk mendiagnosis semua jenis diabetes, seperti diabetes gestasional dan diabetes tipe 1 ya. Selain itu, karena berhubungan dengan hemoglobin darah, pemeriksaan HbA1c ini juga nggak dianjurkan untuk dilakukan jika seseorang sedang mengalami beberapa kondisi berikut ini. Yang pertama, mengalami perdarahan berat atau perdarahan jangka panjang atau kronis. Yang kedua, menderita gangguan darah seperti anemia defisiensi besi, anemia hemolitik, anemia sel sabit atau thalassemia. Yang ketiga, menderita penyakit gagal ginjal, gangguan hati atau kadar kolesterol tinggi termasuk trigliserida tinggi. Yang keempat, baru menerima transfusi darah. Kelima, suka minum minuman beralkohol dalam jumlah berlebihan. Selain itu, jika kamu sedang mengonsumsi obat atau vitamin tertentu seperti obat golongan steroid, suplemen vitamin C dan vitamin E, hasil tesnya juga bisa terpengaruh loh. Oh iya, bila kamu berisiko mengalami diabetes atau mengalami peningkatan kadar gula darah namun belum terdiagnosis diabetes atau prediabetes, kamu dianjurin sih untuk menjalani pemeriksaan HbA1c setiap 1-2 tahun sekali atau sesuai dengan anjuran dokter. Tapi kalau kamu sudah dinyatakan mengalami diabetes, maka pemeriksaan jenis ini punya peran sebagai penilai keberhasilan pengobatan penyakit diabetes. Oleh sebab itu, penderita diabetes dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan HbA1c secara berkala setiap 3-6 bulan sekali. Sip deh, video kali ini sampai sini dulu ya. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat untuk kamu semua. Ingat, selalu jaga kesehatanmu kapanpun itu ya. By the way, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video ini ya. Kalau kamu punya topik lain yang mau dibahas di YouTube Alo Dokter, langsung aja tulis di kolom komentar. Oke? See you! Hidup sehat bersama Alo Dokter.